Jalan orang benar seperti cahaya terang. Jalan orang benar seperti cahaya terang. Makin lama semakin bercahaya sampai siang, sampai siang yang sempurna. Jalan orang benar seperti cahaya terang. Jalan orang benar seperti cahaya terang. Makin lama semakin bercahaya sampai siang, sampai siang yang sempurna. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan apa yang kami kerjakan dalam doa malam ini, baik ketika kami menyembah, memuji Tuhan, merenungkan firman-Mu, maupun melayani Tuhan dengan doa. Semuanya kami dedikasikan untuk memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan kami muliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam itu ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau saudara memiliki pertanyaan yang ingin kami jawab, silakan dikirimkan kepada kami, baik melalui Japri maupun melalui kolom chatting. Kami akan mencoba menjawabnya untuk menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan saudara-saudara sekalian, doa malam juga seringkali mencermati apa yang terjadi pada zaman kita ini, sehingga kita hidup semakin berkenan kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi di dekat kita, atau bahkan juga bisa menimpa kita atau bangsa dan negara kita, saudara sekalian. Nah, juga dalam doa malam hari ini saya mengajak saudara untuk mencermati sebuah judul renungan singkat, Menjadi Terang Dunia. Menjadi terang dunia. Kita baca dulu kelanjutan dari yang kemarin sore, saudara ya. Injil Matius pasal yang ke-5, ini pernyataan Tuhan Yesus. Kemarin kita baca ayat yang ke-13, sekarang ayat yang ke-14 sampai 16. Saya baca untuk kita sekalian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara, ini sebetulnya masih ada kaitannya dengan yang kemarin kita renungkan, menjadi garam dunia. Nah, ini ada satu perikop sebetulnya, saudara ya. Dan sekarang yang fokusnya Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Nah, ini lebih lagi. Kemarin ketika kita merenungkan garam, garam itu selalu memberi pengaruh yang baik. Garam itu selalu mempengaruhi benda-benda yang berdekatan atau
bukan hanya berdekatan, bersinggungan langsung dengan dia, begitu. Jadi benda apapun yang bersinggungan dengan garam itu akan ketularan AC-nya, walaupun hanya sedikit gitu, itu pasti. Jadi garam itu selalu menularkan. Itu sifatnya garam, saudara. Nah, kemarin sudah kita renungkan itu. Nah, sekarang lebih lagi nih, Tuhan Yesus menyatakan kamu. Nah, ini kata kamu ini kepada kita, murid-muridnya. Kamu adalah terang dunia. Wah, nah terang ini lebih lagi. Terang itu merupakan simbol kekuatan. Ya, terang yang paling besar di dunia ini matahari yang kita kenal, saudara ya. Kalau matahari sudah muncul, semuanya kelihatan. Dan terang itu selalu membawa kebahagiaan. Coba sekali pada waktu kita ada di rumah terus lampu mati semuanya. Ya, biasanya orang berteriak gitu. Ya, ada yang menjerit karena lampu mati. Jadi kegelapan itu selalu membawa satu ketakutan atau sesuatu yang tidak menguntungkan karena tidak bisa melihat apa-apa. Nah, tapi terang itu selalu membawa kepada sesuatu yang jelas. Nah, ini loh saudara. Makanya bedanya Tuhan Yesus bahkan menyebut anak-anak kegelapan dan anak-anak terang. Di dalam teologinya Rasul Paulus juga banyak disebutkan seperti itu. Anak-anak terang itu membawa terang, anak-anak kegelapan membawa kegelapan. Nah, sehingga kita harus hati-hati dengan menghayati menjadi anak-anak terang, saudara. Nah, hanya kalau Tuhan Yesus menyatakan kepada kita bahwa kita ini adalah anak-anak terang, maka terang itu juga selalu mempengaruhi, saudara. Di mana ada terang, kegelapan menyingkir. Nah, itu. Nah, tapi mirip dengan yang garam yang kemarin. Garam itu dikatakan kemarin kalau garam sudah kehilangan asinnya, dengan apalagi ya diasinkan, tidak ada gunanya kecuali diinjak, dibuang dan diinjak orang. Nah, demikian juga dengan terang. Untuk menjadi terang itu tidak bisa tinggal diam. Terang itu harus berusaha menampakkan terangnya, saudara. Nah, untuk menampakkan terangnya inilah yang merupakan tugas berat dari setiap orang beriman. Jadi, kalau orang dalam hal ini berbicara masalah kebenaran Tuhan, terang dari Tuhan dan kebenaran yang dari Tuhan, kekudusan yang dari Tuhan, lah kan berarti kita sendiri murid-murid Tuhan harus sudah memiliki terang itu, sudah memiliki kebenaran itu di dalam dirinya, sudah memiliki kekudusan itu di dalam dirinya. Dan untuk itu maka perlu berjuang. Jadi untuk mengamalkan kebenaran Tuhan itu orang tidak bisa berdiam diri saja, harus menimba terang itu dari Tuhan. Seperti itu, saudara. Nah, oleh karena itu, mari kita renungkan, dan sekali lagi, ini waktunya pas, momennya pas. Hari ini adalah hari libur Lebaran, dan kita banyak ketemu dengan saudara kita, banyak ketemu dengan keluarga, banyak bertemu dengan orang-orang yang sudah lama tidak ketemu, tapi sekarang berjumpa. Nah, milikilah supaya kita ini menularkan terang kepada saudara-saudara kita. Milikilah konsep supaya kita menerangi mereka. Ya, walaupun untuk itu harus dengan perjuangan, banyak berdoa, banyak belajar soal kebenaran Tuhan. Tetapi siapapun yang berhadapan dengan kita, murid Tuhan Yesus Kristus, yang adalah orang-orang benar, itu harus merasakan bahwa kita membawa terang. Nah, ini ya rasanya ini tidak bisa dicerna oleh orang yang hanya melakukan keyakinannya dengan setengah-setengah. Kalau orang Kristiani yang hanya melakukan keyakinannya, ya sudah, pokoknya saya menjadi orang beriman, setiap hari ibadah pergi beribadah dan seterusnya. Tapi setelah itu tidak merasa punya tugas lagi. Nah, saudara-saudara, ini tidak akan bisa kita renungkan. Yang merenungkan ini murid Yesus yang sungguh-sungguh, yang membuat dirinya qualified untuk memang mengamalkan
terang itu kepada sekelilingnya. Maka jadilah murid Yesus yang berkualitas, murid Yesus yang semakin bermutu, murid Tuhan Yesus Kristus yang membawa terang, membawa kebenaran, mengimpartasikan kekudusan kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi saudara-saudara, nilai yang harus saya ketengahkan dalam perenungan ini menjadi terang dunia, saudara-saudara, bunyinya begini: harus kita sadari menjadi orang beriman sebagai orang benar dinyatakan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi terang dunia. Saya ulangi, harus kita sadari menjadi orang beriman sebagai orang benar dinyatakan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi terang dunia. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berkata kepada Tuhan, kuduskan hati kami untuk kami dapat menyembah dan berdoa. Lalu kita melayani Tuhan dengan doa, dengan berdoa syafaat dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan kepada Tuhan semua yang sudah kami renungkan. Tuhan berkati sehingga kami mampu menghidupinya, dan kami sungguh-sungguh sesuai dengan firman-Mu menjadi terang dunia. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, khususnya hari-hari ini dalam menghadapi libur panjang lebaran, baik arus mudik maupun arus balik. Kami menyerahkan supaya Tuhan berkati dan semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Tuhan memberkati semua dalam kelancaran dan damai sejahtera Tuhan. Jadikan kami hari-hari ini bertemu dengan sanak saudara kami, bertemu dengan orang-orang yang lama kemungkinan tidak bertemu, hari-hari ini banyak bertemu, yang mudik, yang berkumpul, bersilaturahmi. Tuhan jadikan kami sebagai garam dan terang, sehingga kami menularkan kebenaran, kekudusan, dan keselamatan yang dari Tuhan, sehingga banyak orang diberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Bahkan kami juga berdoa untuk kota kami masing-masing, dimanapun kami berada. Tuhan juga memberikan kesejahteraannya, karena kesejahteraan kota kami yang dari Tuhan adalah kesejahteraan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan doa malam ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan, supaya terus dapat berlangsung dan menjadi berkat buat kami semuanya. Tuhan memberikan kekuatan kepada anak-Mu dan tim di tempat ini, dan juga dalam kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon semua yang kami kerjakan Tuhan tolong dan Tuhan pimpin menuju kepada hasil yang sempurna, menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang terus memimpin kami kepada seluruh kebenaran Tuhan. Terima kasih, setiap hari Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini.
Dan kami tidak intinya memberitahukan bahwa doa malam diadakan setiap hari, yaitu hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Saudara-saudara yang mau mengikuti pas live streamingnya adalah pada jam-jam tersebut. Juga ada doa pagi setiap jam 5 pagi pada hari-hari yang sama, hanya temanya berbeda. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.